Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, golongan 3, angkatan 30, kelompok 3. Saat ini, kelompok kami telah mewawancarai berbagai narasumber untuk mengetahui pemahaman mereka mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Siapa saja narasumber yang telah kami wawancarai? Berikut profilnya. Selanjutnya, mari kita simak hasil wawancara kelompok kami. Berbicara wawasan kebangsaan, artinya cinta kepada tanah air. Kita selalu mendengar ucapan para ulama dan sekaligus itu juga merupakan bahagian daripada ajaran agama. Walaupun itu sudah kita hafal semua, tapi realisasinya dalam kehidupan itu sering mendapatkan kendala di sana sini. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara itu adalah bahagian daripada keimanan. Terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, menurut saya itu merupakan sikap kita sebagai seorang warga negara, yang mana sikap tersebut memang wajib ya harus kita lakukan gitu. Karena dengan kita mempunyai wawasan bela negara atau wawasan kebangsaan, kita jadi dapat mengerti bagaimana harus bersikap dan memajukan negara kita, mungkin seperti itu. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita yang dilandasi atau yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian, bela negara itu cara kita bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita harus sampaikan sebagai pengayom umat menjadi contoh dan suri teladan. Jangan mengajarkan sesuatu kepada umat, kepada masyarakat yang akan mengantarkan perpecahan. Mungkin untuk wawasan kebangsaan dan bela negara itu kan identiknya dengan Pancasila dan undang-undang mungkin ya. Nah, kalau misalnya di Pancasila itu seperti yang kita tahu, untuk sila pertama kita harus ya menunaikan kewajiban kita sebagai, ya karena saya muslim berarti muslim gitu, beribadah sesuai dengan ibadah-ibadah seorang muslim. Kemudian juga kalau misalnya di bidang kesehatan mungkin saya harus disiplin, tepat waktu, kemudian juga mencegah infeksi gitu ya. Kemudian bila ada masalah kita bermusyawarah untuk mencari jawabannya bersama-sama gitu. Yang pertama, ketika sebelum melakukan aktivitas harus berdoa dulu, berdoa terlebih dahulu. Rasa cinta terhadap Pancasila ya, terutama sila yang pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua harus datang tepat waktu, mengisi absen. Kemudian ketika bekerja harus sesuai dengan SOP, misalnya menggunakan APD, harus sesuai dengan SOP, bekerja dengan SOP juga itu salah satu aksi bela negara. Kemudian tidak membeda-bedakan pasien, antara pasien yang satu dengan yang lainnya, bersikap ramah terhadap pasien dan keluarga pasien maupun dengan sesama rekan kita di tempat bekerja. Maka di sini perlu ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Bahasa kita saling kita pelihara. Tradisi kita juga harus kita pelihara. Persaudaraan kita dan persatuan kita juga harus kita jaga dan kita pelihara. Maka berbeda merupakan sesuatu yang menjadi sunnatullah. Pasti kita berbeda. Tidak selamanya kita bersatu. Tapi perbedaan itu harus kita jadikan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jangan berbeda
kemudian mengantarkan perpecahan di antara kita. Maka sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang senantiasa mengembangkan wawasan keilmuannya, wawasan kewarganegaraannya. Ya, sebagai pegawai negeri kita harus berada pada posisi itu. Kita harus mengabdi, harus berbakti, membangun negara sesuai dengan profesinya kita masing-masing. Seberapa penting? Sangat penting sekali ya, karena sebagai warga negara sudah sepatutnya jadi memang sudah sepatutnya berkewajiban untuk membela negara. Ya, wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting terutama bagi kita yang bekerja di pemerintahan ya. Karena ketika kita sudah mengerti, memahami wawasan kebangsaan, memahami aksi bela negara, maka dalam bekerja pun kita akan menjadi pegawai yang jujur, yang bertanggung jawab, yang amanah gitu, dan terhindar dari hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Jadi kalau menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya, mendengar tidak ada sumbernya, mendapatkan berita tidak jelas dari mana datangnya. Agama mengajarkan kita harus cermati semua itu. Kalau bahasa Al-Quran, kita harus lakukan namanya tabayun. Kita cek and recheck terlebih dahulu. Menyampaikan yang sifatnya itu berita-berita yang akan mengantarkan kepada perpecahan. Semua hoax harus kita tinggalkan. Dan tidak boleh ada orang yang menjadi apakah dia sebagai apalah pekerjaannya, apalagi sebagai pengabdi negara, ASN, tidak boleh menjadi sosok yang selalu menyampaikan berita-berita hoax itu kepada temannya atau kepada siapa saja yang akan berakibat yang tidak baik dalam perjalanan kehidupan kita dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita semuanya. Kalau saya sendiri yang pertama tidak mudah untuk menyebarluaskan informasi ya. Jadi harus kalau misalnya dapat informasi itu harus divalidasi terlebih dahulu, dicari sumber yang validnya apakah betul seperti itu yang dikatakan. Baru kalau misalnya memang betul baru disebarluaskan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur tersebarluaskan, itu kalau saya biasanya memperingatkan gitu. Ya, ketika kita ada berita hoax misalnya di keluarga ataupun di kehidupan kita. Yang pertama itu jangan terkecoh atau jangan terkecoh dengan judul. Ketika misalnya ada beritanya judulnya, biasanya kan judulnya yang tertarik itu biasanya judulnya ya, jangan langsung percaya itu. Dilihat dulu, dibuka dulu, kemudian setelah dibuka dilihat sumbernya itu terpercaya atau tidak. Kemudian di beritanya kan biasanya suka ada foto atau video. Kita lihat itu fotonya asli atau bukan gitu. Itu fotonya editan atau bukan. Kemudian jangan langsung menyebar, jangan langsung disebar gitu. Sebagai tokoh agama, jangan suka menyebarkan berita-berita bohong itu. Sebagai politisi juga tidak boleh mengeluarkan isu-isu politik yang akan mengantarkan perpecahan di antara kita. Maka kita jaga. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berbicara, ngomong, gunakanlah pada tempatnya. Maka di dalam agama sering disebut katanya as-sumtu hikmatun. Diam itu adalah lebih baik. Diam itu adalah bijaksana.
Oke, kalau misalnya di bidang kesehatan berarti mungkin salah satunya penyebaran COVID-19 yang sekarang masih ada ya, walaupun alhamdulillah gitu dari pemerintah dan dari Kementerian Kesehatan juga sudah mulai meminimalisir. Nah, mungkin kalau misalnya kita sebagai seorang petugas kesehatan kita harus rajin-rajin mencuci tangan, kemudian juga mungkin berpakaian yang bersih, kemudian memakai masker dan tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kepada siapapun. Berkaitan dengan kenaikan BBM ya, karena istilahnya kita itu dari tahun 2020 kan 2021 itu kan pandemi ya. Pandemi pasti perekonomian kita itu terutama di Indonesia kan pasti sudah turun tuh karena pandemi. Ibaratnya 2020 itu kita baru bernapas kembali gitu ya, perekonomian itu baru maju. Terus tiba-tiba BBM naik gitu kan, segala macam. Ya kalau BBM naik pasti ngaruhnya ke semua hal gitu ya. Bukan hanya orang yang punya kendaraan aja, pasti ke semua hal, ke sembako dan lain sebagainya itu pasti semuanya naik gitu. Ya, kita harus sadarkan diri ya. Sadarkan, sebagai saudara kita harus ingatkan. Jangan nanti menjadi akibat yang tidak baik buat dia. Makar, menyampaikan berita-berita, menjelek-jelekkan negara, menjelek-jelekkan pimpinan, menjelek-jelekkan atasan, menjelek-jelekkan siapa saja, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Menjadikan itu semuanya kepada perpecahan. Kita sadarkan, ya, kita panggil, kita duduk bersama, kita ajak diskusi, kita luruskan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dia akan menjadi sadar dan tidak mau melakukan hal-hal yang berakibat tidak baik buat dirinya sendiri. Kalau saya sendiri biasanya ditanya dulu alasannya, kenapa kok bisa seperti itu, bersikap seperti itu. Nanti kalau misalnya kita sudah tahu alasannya, baru kita bisa treatment dari situ. Oh, kayaknya kurang tepat, seharusnya A, B, C, D, E. Jadi lebih ke diskusi, yang mana diskusi tersebut mengarahkan untuk dia berpikir sendiri bahwa oh iya ya, ternyata bela negara itu penting. Jadi mengubah lah istilahnya. Kalau seseorang itu tidak bersikap sesuai dengan bela negara, maka kita harus mengingatkan gitu ya. Bukan berarti jangan mengejeknya gitu ya, tapi kita mengingatkan dengan secara pelan-pelan. Dari hasil wawancara bersama 3 narasumber tadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya narasumber-narasumber tersebut telah memahami mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal ini telah dibuktikan dengan bagaimana narasumber tersebut secara aktif berpartisipasi terkait aksi bela negara sesuai profesi mereka masing-masing. Berbicara bela negara, tentulah di benak kita akan terlintas suatu tindakan upaya pembelaan untuk mempertahankan yang disertai rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dengan memahami pentingnya bela negara dan wawasan kebangsaan, kita diharapkan dapat kuat menghadapi ancaman-ancaman yang akan datang. Mengingat adanya perubahan spektrum ancaman terhadap negara menjadi multidimensi dan saling terkait. Terakhir, ikan pari, ikan berduri, NKRI harga mati.